Baru lagi. Oh, udah ya. Oke. Oke, jadi berlimpah-limpah itu ada yang berlimpah-limpah, ada yang apa? Nggak berlimpah. Artinya kita nggak usah khawatir, nggak usah merasa kecil hati kalau ada kegagalan ya di dalam hidup sebagai orang Kristen. Itu biasa kalau ada yang gagal. Kenapa? Karena nggak harus kita itu semuanya otomatis setia, semua ini bisa kita lakukan. Enggak ya. Berbeda-beda ya. Kadang-kadang kita berhasil dalam satu hal ini, tapi juga gagal dalam hal yang lain. Itu biasa sebetulnya. Hanya memang yang Tuhan inginkan tetap apa? Tekun itu ya. Tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan ya. Ini nggak bicara soal keselamatan ya. Ini bicara mengenai pertumbuhan iman kita, pertumbuhan iman dari orang-orang Kristen yang merantau itu ya. Dan itu harus diusahakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada sedikit gagal ya nggak berhasil, kemudian kita bangun lagi ya, jalan lagi, itu seperti itu. Saya kalau misalnya bagaimana orang-orang yang mereka berlomba ya, ada mereka yang berlomba jatuh ya, tapi dia bangun lagi malah menang gitu ya, malah dia menang ya. Kenapa? Karena memang dia terus berusaha. Ada rasa pasti menang, ngeledek yang di belakang, gini-gini tangannya. Ternyata di belakang itu dia tetap lari ya. Lari, pas sudah dekat orang ini, udah mau ini baru kaget dia, kesusul. Nah, sampainya hampir sama, tapi yang nyusul ini pintar, dia dadanya digituin duluan ya, dikedepanin, sehingga orang yang ini pas lihat hasilnya kalah cuma sepersekian detik ya. Nah, jadinya kan dia malu itu. Udah merasa menang, tapi yang belakang ini walaupun jauh nyusul ya, akhirnya dia malah yang menang. Jadi gagal itu hal yang biasa ya, tapi bukan berarti habis gagal terus kita nggak berusaha lagi ya. Nah, ini juga ada yang berlimpah-limpah ya. Kalau kita berlimpah-limpah, kita semakin mengenal Tuhan ya, dengan baik dikatakan melaksanakan Tuhan kita. Nah, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau memang nggak peduli sama sekali, ya itu rugi ya. Artinya nggak sadar bahwa ketika dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu dosanya sudah apa? Dihapuskan. Nggak mensyukuri ya berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu secara gratis ya, kalau memang nggak peduli dengan apa yang Petrus sudah katakan seperti itu. Nah, jadi itu nasihat yang pertama kepada orang Kristen yang di perantauan, supaya mereka walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan puas sampai di situ. Mereka harus berusaha untuk hidup ya berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua ya dikatakan di sini ayat 10 ya sampai 11. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, gitu ya. Jadi berusaha sungguh-sungguh, serius ya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus kemudian melakukan semua yang tadi itu, nah, Petrus menjamin tidak akan pernah tersandung. Dulu waktu saya masih muda ya, jarang sekali saya tersandung gitu ya, karena masih teliti kaki dan segala macam itu melangkah masih baik. Tapi sekarang sudah semakin tua ya, nah, daya ingat itu sudah mulai berkurang. Padahal saya udah mulai melangkah ya, tapi kok masih kesandung ya, karena memang perintah di sini ke kaki misalnya itu sudah agak terganggu, jadi sering tersandung. Apalagi kalau jempol kesandung ujung lemari ya, kukunya pasti langsung bengkak itu. Padahal perasaan udah benar itu ya. Nah itu. Jadi begitu juga dengan
Petrus menasihati kepada orang Kristen itu ya, kalau kamu senantiasa melakukan semua itu ya dengan tekun, Petrus menjamin tidak akan pernah tersandung. Itu seperti mereka jalan di tempat yang terang ya, mereka akan teliti, katakan tidak akan pernah tersandung. Nah, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuki kerajaan kekal, itu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kalau kita gagal ya, gagal melakukan semua itu nggak masuk surga maksudnya ya, enggak. Itu nggak bicarakan mana apa keselamatan. Jadi cuman dikatakan hak penuh, artinya ya masuk itu ke surga itu dengan wajah yang sukacita. Kenapa? Kan upahnya akan besar itu. Nah, itu maksudnya ya. Upah yang didapat itu tuh beda dengan orang Kristen yang nggak setia maksudnya ya. Jadi dia masuk surga itu dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena sudah melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan. Itu ya. Bukan berarti nggak masuk surga ini ya. Jangan salah lagi. Kenapa? Karena di depan kan udah dijelasin bahwa kamu sudah beriman, sudah percaya, dan itu sudah pasti tiket untuk ke surganya ya. Hanya ketika kita masih dikasih Tuhan kesempatan hidup ya, seperti sekarang ini, itu berusaha dengan baik supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika nanti ketemu dengan Tuhan ya, kalau kita ada pesta anak domba itu, nah itu pembagian pahala. Dan orang yang dikatakan di sini yang sudah melakukan semua itu, dia akan senang. Kenapa? Karena apa yang akan didapatkan itu pasti beda dengan saudara-saudaranya yang lain upahnya ya. Jadi nggak bicara lagi soal masuk surga atau nggak masuk surga ini ya. Beda ini membicarakan mengenai upah gitu ya. Oke, nah yang ketiga ayat 12 sampai 15. Nah karena itu, jadi selalu bilang karena itu. Karena apa? Karena kamu ini sudah di dalam Tuhan, itu maksudnya. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Jadi ini perlu diingatkan, artinya ketika jadi orang Kristen itu, kita terus diingatkan. Karena berarti kita itu sering lupa bahwa kita ini sudah di dalam Tuhan, harus hidup berkenan kepada Tuhan. Harus diingatkan. Seperti Petrus di sini ya, dia nggak bosan-bosan mengingatkan itu. Nah, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima ya. Walaupun dia tahu yang diingatkan itu, mereka juga sudah setia ya. Sudah setia, tetap melakukan hal-hal yang benar itu, tapi memang tetap harus diingatkan, harus waspada. Kenapa? Karena iblis, setan itu nggak bosan-bosan dia berusaha untuk apa? Menjatuhkan kita, supaya kita apa? Hidupnya berdosa. Yesus aja dia gak takut ya kan? Dia udah tahu Yesus itu anak Allah, dia Tuhan, tapi tetap iblis apa? Datang menggoda ya kan? Ketika Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, iblis membawa dia ke padang gurun ya kan? Iblis tahu Yesus pasti lapar ini. Dia katakan, kamu pasti bisa itu merubah batu jadi apa? Jadi roti, bisa, masih mampu. Lapar itu kecil ya bagi Tuhan Yesus, kata iblis maksudnya ya. Kamu kan kecil itu, kamu bisa coba jadi roti. Apa batu jadi apa? Roti. Jadi iblis memakai firman Tuhan untuk berusaha memojokkan itu ya, memojokkan Tuhan Yesus. Artinya Yesus bilang, oh iya ya, pasti bisa ya kan, karena dia punya kuasa. Tapi juga ada firman Tuhan yang lain yang bilang manusia hidup bukan dari apa? Roti aja. Walaupun saya bisa rubah batu itu jadi roti, bukan berarti saya harus rubah itu jadi batu jadi roti supaya saya bisa makan. Saya nggak makan pun saya masih bisa hidup, maksudnya gitu ya. Nah itu jadi godaan iblis pakai firman Tuhan itu nggak berhasil, dan itu banyak sekali ya. Kita seperti itu pasti digoda. Itu bilang kan begini di ayat ini, misalnya di surat ini, kalau kita memang terus nggak bisa jawab, oh iya ya pasti begitu. Padahal di ayat lain ada yang beda gitu maksudnya ya. Nah itu memang Petrus harus ingatkan itu kepada orang-orang Kristen ini ya, selalu ingat bahwa kamu sudah dapat tiket ke surga
Bukan berarti masa bodoh maksudnya gitu ya. Harus berusaha apa? Hidup tetap setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ya. Tuhan memberikan anugerah keselamatan memang tanpa syarat. Kita cukup menerimanya ya. Dikasih itu. Tapi kita juga harus ingat keinginan Tuhan. Harapan Tuhan ketika dia memberikan apa? Anugerah sama kepada kita. Apa harapannya? Tuhan sudah siapkan itu. Hidup dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup apa? Di dalamnya. Itu kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu hidup dalam pekerjaan baik. Nah, ini yang Petrus selalu ingatkan. Kamu sudah mendapatkan anugerah keselamatan secara ajaib. Tuhan mau hidup kamu itu berkenan kepada Tuhan. Walaupun saya sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, kata Petrus, saya tetap akan ingatkan itu kepada kamu, dikatakan sekali ya. Karena itu aku nanti bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima ya. Walaupun kata Petrus, saya tahu kamu sekarang masih setia ya kepada Tuhan, tapi tetap harus diingatkan lagi supaya tetap kuat gitu ya. Kalau kita punya emas nih, ya misalnya cincin atau apa, dulu saya ada itu ya, itu walaupun dari emas, itu lama-lama dia akan kena jamur ya, kena jamur ya, emasnya itu udah nggak mengkilap lagi. Terus datang ke toko emas, kata si mbaknya itu, Pak, saya cuci ya katanya, bersihin lagi. Oh iya, dibersihin lagi kan, keluar udah apa, mengkilap lagi. Jadi itu walaupun kita sudah orang beriman, tetap harus diasah itu maksudnya ya, supaya terus mengkilap ya, mesti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Seperti juga apa ini, Petrus bilang begitu ya, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi itu bagi Petrus adalah kewajiban mengingatkan kepada orang-orang Kristen. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi ketika Petrus nanti satu saat ya, dia katakan dia akan meninggalkan dunia ini, nah apa yang dia pesankan itu selalu ada ya. Saya suka bilang misalnya Pak Yakub ini, justru adanya pandemi ini kita memang susah ya untuk kebaktian ya. Kemarin beberapa kali kita sempat kebaktian kan secara online, sekarang mulai lagi. Tetapi hikmatnya apa? Sekarang kita semakin mengerti ini apa online, kemudian secara otomatis dia apa, terekam ya. Kita bisa lihat, walaupun sekarang gak ada yang ikut, jam-jam lain bisa apa? Bisa ikut lagi. Jadi ada dokumentasinya. Jadi seandainya pun satu saat saya udah gak ada ya, tapi apa yang sudah kita lakukan ini kan masih terekam, masih ada itu ya. Kalau Petrus dulu dia katakan, kenapa dia senantiasa tetap mengingatkan itu? Karena ketika dia udah gak ada, artinya kan dia nggak bisa ingatkan lagi. Makanya dia terus berusaha. Tapi harapannya, walaupun kata Petrus saya udah nggak ada, kamu tetap ingat apa yang sudah saya nasihatkan itu kepada mereka. Kalau sekarang orang sudah bisa lihat apa yang kita sudah lakukan, itu ada rekamannya ya kan, tersimpan, ya nggak tahu sampai berapa ratus tahun ya kalau masih bisa dibuka itu ya. Nah itu masih ada dokumentasinya, masih bisa diulang-ulang ya, diingat itu. Dan harusnya memang itu menjadi sesuatu yang mengingatkan kita ya, dimana kita suatu saat mungkin tadi kan harapannya berlimpah-limpah ya, mungkin kita hidup dengan Tuhan nggak berlimpah-limpah ya, ada jatuh bangunnya. Tapi dengan adanya dokumentasi seperti itu, jadi diingatkan lagi. Nah itu maksudnya dari Petrus ya. Walaupun mungkin
si penerima surat ini, diulang-ulang mulu ya, saya udah dulu dan ingat lagi ya. Terus bilang, oh nggak masalah, nggak apa-apa, saya akan selalu ingatkan karena itu sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika sudah kita merasa kuat, justru di situ kita jadi lemah ya. Nah itu memang tekun itu nggak mudah ya, itu nggak gampang. Maka selalu diingatkan. Jadi sekali lagi, ini memang surat Petrus kepada orang-orang Kristen yang orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, tapi juga kepada kita ya. Ketika kita di sini semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan ya, itu adalah gratis dari Tuhan, diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kita juga menghargai ya orang yang memberikan itu, yang mau supaya kita hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan sudah siapkan itu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya ya. Iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah terima anugerah keselamatan, kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, menyenangkan hati Tuhan. Jangan kalau dalam Efesus mendukakan Roh Kudus maksudnya ya. Apa teman-teman manusia? Kita hidup tidak benar, tapi hidup menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan dalam kebenaran. Ya, baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman ini menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami syukur Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan mendapatkan anugerah keselamatan, kami percaya kepadamu. Biarlah kami juga berusaha untuk hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami juga tidak menyukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau tetap memimpin sehingga semakin hari hidup kami semakin dekat nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan nama anak Yesus Kristus dalam bersama kami berdoa. Amin. Baik, telah firman Tuhan yang pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kita buka pujian kita dari 109 109. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Luput dari dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus.
selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan kita bisa berbakti dan kita akan berdoa. Kita akan doa syafaat. Kalau ada pokok-pokok doa yang mau kita doakan, kita akan sama-sama berdoa. Ya, dan memang kita berdoa untuk bangsa dan negara ini agar kiranya boleh berjalan dengan baik, yaitu Pak Jokowi yang memimpin dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang tidak bisa hadir saat ini, kita doakan. Yang mengikuti online juga kita doakan kiranya boleh tetap sehat ya, dan juga terutama pandemi ini agar segera boleh teratasi ya, dengan adanya vaksin udah hampir 80% kali ya, atau berapa ya, kita kurang tahu ya. Biarlah kiranya vaksin semakin tersebar dan juga bisa mengatasi agar segera pandemi berlalu ya. Apalagi kalau sekolah kami sendiri September ini harapan kami ya udah harus ada tatap muka. Bahkan DKI menargetkan Desember wajib semua sudah ada tatap muka yang saya dengar sih ya. Dan kalau nggak salah Tangerang sudah ada yang tatap muka ya, tatap muka terbatas ya. Kita doakan dengan adanya tatap muka itu ya, agar masyarakat juga memang tidak terlalu khawatir. Yang kedua, agar tidak banyak juga yang terpapar ya. Baik, itu aja kira-kira. Kalau ada pokok doa yang mau kita doakan, boleh diajukan. Ya, Rimpun. Yang besok mau party dan pernikahan si Tania udah dilancarkan. Besok, kapan? Iya. Besok. Besok pagi. Besok pagi. Iya. Enggak diundang kita. Jauh sih. Oh, jauh sih ya. Kalau dekat bisa diongkosin sih, kalau jauh nggak mampu dia ngongkosin. Bercanda. Baik ya, kita doakan untuk besok ya, mau ke Pati ya. Iya. Besok, dan juga pernikahannya besok juga ya. Hah? Selasa. Oh, Selasa. Kirain besok juga, makanya cepat banget masa tiba di sana udah. Baik ya, kita doakan ya Bun ya, biar lancar ya. Besok ke sana keluarga semuanya. Iya. Semua ya. Sama juga pernikahan Tania. Tania rencana di sana juga nanti. Apa balik lagi ke sini? Tania kagak di mana ya? Kembali ke Jakarta. Oh, kembali ke Jakarta. Kawan, Rimpun Eri. kapan nyusulnya? Tinggal di Pati. Sama ditinggal di sana. Ikut klub itu. Ikut Atta klub Halilintar. Pati ya. Atta Halilintar kan punya klub Pati. Baik ya, kita doakan ya sama pekerjaan Rimpun juga ya. Gimana, ada kerja Pun? Belum ya. Baik, agar ada pekerjaan yang pas ya. Sama juga siapa tadi? Yosua ya, kita doakan Yosua juga ya, aktivitasnya agar tetap sehat. Yosua juga ikut berarti ya ke sana ya. Baik, kita doakan ya biar boleh lancar. Satu iman. Tania ini kakak berarti. Sama dia. Tania dapat satu iman. Iya. Satu iman ya, Kristen juga kan? Satu gereja. Iya, satu gereja. Cuman bukan satu jenis kan? Karena lagi musim nih. Baik ya, kita doakanlah ya. Oke, itu tadi Tania sama Rimpun sama Joshua juga ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Oh iya, Bu Eeng dulu. Iya. Bang, itu apa namanya? Bantu dalam doa. Iya. Oma sih sehat. Nah, doakan Oma lah sama keluarga Mama Bella. Iya, sama Oma itu salam untuk kita semua. Baik, baik, kita doakan untuk Oma juga ya, dan juga keluarganya Bapak Dela ya, atau anaknya Oma juga ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Ucapan syukur Andreas kemarin kan udah boleh bilang Udah dilantik ya. tanggal Baik, 3 kemarin. tanggal 3 kemarin. Baik, puji Tuhan. Gimana Esther ikut ke sana jadi kemarin? Ya jadi. Udah jadi ya. Udah bekerja. Ikut lihat online aja lah ya gitu. Kenapa kok nggak jadi ikut? Karena kalau naik bis nggak bisa nunggu di depan, harus bawa mobil. Oh. Itu juga ketemunya cuma 35 menit doang. Oh. Capek-capek di jalan kata abang. Mendingan nanti aja buat Januari ketemunya katanya gitu. Oh, Pulang dia.
Pulang. Puji Tuhan. Berarti nggak ada yang berangkat ke sana. Ada yang berangkat juga akhirnya? Nggak ada. Oh, nggak ada? Oh iya. Oh, Punya adik, punya emak. berarti kirain orang tuanya ke sana gitu, enggak ya? Iya, Berarti cuma nggak ada yang, nggak ada undangan juga. Iya, berarti memang nggak ada diadain berarti. bolehkan kali. Bolehkan tapi dibatasin. Batasin ya. Baik. Batasin Pak, cuma 35 menit. Sampai makan. Kirain udah salaman pulang lagi ya. Iya juga ya. Oke, baik, kita doakan lah, yang penting lancar ya. Berarti Andreas masih di sana? Masih di Tugas di sana. sana. Oh, ya udah, kita doakan ya agar boleh lancar semuanya, jalan dengan baik, tetap sehat, apalagi rencana aja ada mau pulang ya, dan boleh berjalan dengan baik. Baik, itu tadi. Oh, Pak Karyono ya, silakan. Itu Pak Sukiti Oh iya. sudah dibawa pulang kemarin Oh iya, baik. sama Pak Andreas. Udah gimana Pak Sukidi Pak? Sukiti sudah dibawa pulang, sudah lumayan, sudah tinggal kesehatannya Baik, dibolehkan. Baik, Pak Sukidi, Pak Andreas, ada Ada lagi sih Pak? operasi ya Pak? Sampai. Jadi apa belum? Belum, Oh belum. masih kurang tahu, masih tunggu lagi katanya. Baik, kita doakan aja ya. Berarti kita doakan ya. Baik, kita doakan juga yaitu tadi Pak Sukidi ya, bersyukur sudah pulang ya dari rumah sakit. Dan juga kita doakan Bapak Pendeta Andreas juga ya, yang melayani di Gedung Sono agar boleh tetap sehat. Karena kemarin informasinya ginjal ya, batu ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal lagi. Dulu sudah pernah, tapi ini ada lagi muncul agar kiranya Tuhan memberikan kesehatan ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Ada yang mau kita doakan lagi? Iya, baik. Baik, ada nambur saya ya, pasti kenal ya. Yang dulu di Winong, yang anaknya dulu juga sekolah minggu kita, nambur saya, Togu, nama anaknya, yang sekarang rencananya lagi atau apa ya, agar kiranya Tuhan memberikan kelancaran ya, dan juga kesehatan. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Butumi sama Lucy hari ini enggak? Oh iya, Bu Tumi sama Lucy nggak ada ya. Kita doakan. Baik, kita aja. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh kemurahan-Mu, Kau boleh memberkati kami, dan kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Bapa, di tengah kebaktian kami ini, kami mau bersehati menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang kami cintai, yang kami sayangi ini, agar kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Terlebih Bapak Presiden sebagai pemimpin kami, sebagai yang memimpin bangsa ini. Agar kiranya Tuhan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jajarannya, menteri-menteri, dan sampai tingkat terendah Tuhan, RT RW di lingkungan sekitar kami. Agar Tuhan kiranya memberikan takut akan Engkau kepada mereka di dalam memimpin, yaitu rakyat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi negara kami saat ini, bangsa kami yang masih dilanda COVID-19. Kami Tuhan tetap menyampaikan permohonan kami, memohon belas kasihan yang daripadamu, agar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu. Virus-virus itu juga Tuhan boleh ditemukan obat untuk menyelesaikannya. Dan sekarang vaksin telah disebarkan. Kami rindu, kami berharap Tuhan turut campur tangan di dalam hal tersebut. Dengan harapan kami agar pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan, saat ini juga sudah dimulai beberapa sekolah dan beberapa mal sudah kembali buka. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau boleh menjaga, melindungi, agar kiranya Tuhan pandemi ini tidak semakin naik kembali, tetapi boleh semakin teratasi.
dan kekhawatiran masyarakat juga Tuhan boleh semakin pulih kembali. Dan satu hal yang kami mohon, perekonomian bangsa kami ini boleh kembali pulih Tuhan, sehingga boleh hidup kembali dengan normal. Bapa, kami juga Tuhan mau menaikkan doa syafaat kami untuk anggota-anggota jemaat, untuk saudara-saudara kami juga Bapa. Kami ingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti dengan online. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi mereka sehingga boleh sehat selalu. Dan kami rindu di lain hari Tuhan kami boleh bertatap muka, bertemu secara online, berbakti bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingat untuk saudara kami yaitu Ibu Lia. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi anaknya dan memberikan pertumbuhan yang baik. Keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Engkau memberikan kerjasama yang baik juga dengan suaminya, sehingga boleh merawat ini yang Tuhan percayakan gemah kepada mereka dengan baik. Kami rindu anak ini nanti boleh Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan hikmat dan kepintaran nantinya baginya. Kami juga Tuhan berdoa untuk Jojo. Tuhan memelihara, memberkati, memberikan kesehatan juga baginya. Kami rindu Tuhan, di lain hari juga kami boleh bertatap muka, berbakti bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga daripada Butumi yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kami kurang tahu Tuhan apa keadaan daripada ibu ini beserta juga Lucy. Namun satu hal yang kami mau percayakan kepada Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi. Kami mau serahkan Tuhan agar kiranya ibu ini boleh tetap sehat, boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan memelihara dan mencukupkan segala kebutuhannya kiranya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Ibu Wahyuni yang saat ini juga tidak bersama kami. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaannya, aktivitasnya. Tuhan memelihara dan memberkati. Tuhan juga yang memberkati suaminya Bapak Sulistio, agar kiranya boleh sehat, boleh beraktivitas dengan baik Bapak. Kami ingat juga Tuhan untuk Gendis. Tuhan kami mau serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu agar kiranya boleh tetap sehat dan boleh bertumbuh dengan baik di dalam masa kecilnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Oma di dalam setiap aktivitasnya. Kami sudah lama Tuhan tidak boleh bertemu dengan Oma. Namun kami bersyukur dan mendengar kabar bahwa Oma tetap sehat dalam keadaan baik juga Tuhan. Kami bersyukur untuk informasi tersebut, biarlah kiranya kami boleh tetap menyampaikan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memelihara dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk anaknya Bapak, yaitu Bapak Dela, keluarganya, agar kiranya Tuhan yang menjaga, memelihara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, sehingga aktivitasnya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Rimpun, di mana rencananya besok yang akan ke Pati. Kami mau serahkan Tuhan segenap perjalanan mereka, bis, transportasi, dan yang lain juga Tuhan, agar kiranya boleh berjalan dengan baik, dan mereka boleh tiba di sana dalam keadaan baik juga Tuhan. Segala aktivitasnya boleh kiranya Engkau lancarkan Tuhan. Kami mau memohon juga agar kiranya rencana Tania juga yang hari Selasa nanti akan pernikahannya, biarlah kiranya Tuhan kami mau serahkan setiap acara yang telah dipersiapkan, setiap segenap yang terlibat di dalamnya Tuhan boleh bekerja dengan baik. Acara itu boleh berjalan dengan baik. Dan Tania juga Tuhan Engkau berkati nanti keluarganya, segenap rencana-rencana yang ada di dalam hidupnya, agar kiranya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa, yaitu untuk Rimpun, rencananya juga Tuhan yang mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan pekerjaan yang tepat, yang baik, yang sesuai kehendak-Mu bagi Rimpun Tuhan. Terlebih di masa mudanya ini, biarlah kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, agar kiranya boleh Tuhan bekerja dengan baik di tempat yang akan Kau tujukan nanti.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Joshua juga saat ini Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami berbakti bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati setiap aktivitasnya, setiap kegiatannya juga Tuhan. Harapan-harapannya di dalam masa muda ini, agar kiranya juga Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberikan segenap harapan-harapan dan cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kesehatannya juga kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Pak Sukidi. Kami bersyukur untuk info yang boleh kami dapat Tuhan, di mana Pak Sukidi sudah pulang dari rumah sakit. Biarlah kiranya juga Tuhan, Bapak ini tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemulihannya Bapak, kami memohon belas kasihan-Mu agar Engkau yang turut campur tangan Bapak di dalam kesehatannya, sehingga Bapak ini boleh beraktivitas dengan baik, boleh pulih kembali segenap pekerjaannya juga Tuhan, dan biaya-biaya yang akan dibutuhkan juga biarlah kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Andreas yang melayani di gedung sono, agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan juga kesehatan. Yang kami dengar Tuhan bahwa Bapak ini mengalami sakit lagi, yaitu batu ginjal. Kami Tuhan memohon belas kasihan daripada Engkau, agar kiranya batu itu boleh diambil dengan baik, dan boleh kembali Bapak ini beraktivitas dan melayani Engkau Tuhan di jemaat yang Tuhan telah tentukan untuk dia layani. Bapak, kami juga mau berdoa Bapak untuk jemaat GBI Shalom 3 ini. Terlebih Tuhan yang hadir di saat ini, agar kiranya Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi segenap kesehatannya. Apabila ada juga Tuhan yang mengalami pergumulan dan juga mengalami masalah di dalam kehidupannya, Tuhan juga kiranya yang turut campur tangan, sehingga setiap persoalan dan setiap masalah yang dihadapi boleh terselesaikan dengan baik Bapak. Bapak, kami ingat juga Tuhan untuk orang tua daripada Togu yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan dokter dan juga penanganannya yang rencananya akan dioperasi. Biarlah kiranya Tuhan yang bertindak melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai. Kami rindu agar orang tua daripada Togu ini boleh sehat kembali, boleh beraktivitas dengan baik. Bapak, tempat yang kami pakai ini juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan, agar Engkau yang memberkati lingkungan sekitar kami Tuhan. Kiri, kanan, depan, belakang kami. Tuhan yang menjagai hati mereka. Niat-niat buruk Tuhan yang ada di dalam hatinya, biarlah kiranya Tuhan boleh bekerja mengubah niat itu, sehingga kiranya mereka boleh mengasihi kami, dan kami juga Tuhan boleh mengasihi mereka. Pakai kami Bapa menjadi alat-Mu, pakai kami menjadi saksi-Mu. Kami rindu juga mereka boleh memiliki pengharapan yang kami miliki. Mereka boleh Engkau selamatkan Tuhan, mereka boleh percaya kepada Engkau. Bapa, kami juga Tuhan mau berdoa untuk GBI Tuhan segenap di Indonesia ini. Terlebih Tuhan hamba-hamba-Mu yang terpapar COVID-19. Banyak Tuhan, ada beberapa yang terkena. Biarlah kiranya kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Shalom 2, cabang daripada tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati yang di Purworejo. Orang yang melayani di sana Bapak Agus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai dia dengan kuasa yang daripada, dan jemaat di sana boleh dibangun dan dihiburkan. Banyak jiwa-jiwa kiranya yang dimenangkan, dan tempat di sana juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya boleh Engkau jaga dan lindungi. Bapa, kami juga Tuhan memohon agar Engkau juga mengirimkan jiwa-jiwa yang baru di GBI Shalom 3 ini Tuhan, baik di sekolah minggu, remaja, dan juga di dewasa Tuhan. Agar kiranya firman-Mu boleh tersebar Tuhan, dan juga kami rindu ada kembali Tuhan kami buka sekolah minggu di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang boleh kami layani. Pakai kami Tuhan segenap pekerja. Pakai kami Tuhan juga yang jemaat-jemaat di sini.
agar boleh menjadi alatmu dan juga boleh menyebarluaskan firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berbakti. Dan biarlah kiranya semuanya itu kami sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kita buka kembali pujian dari nomor 130 sambil kita dengan persembahan. Jaya ya, yang ambil melayani. Tadi Pak Esther apa namanya? Andreas. Saya lupa tadi Pak. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Tinggi Tuhan, Allah Roh Bapa dan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, dari awal kami berbakti, pertengahan hingga doa syafaat kami naikkan Tuhan. Kiranya Engkau
Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingat juga akan saudara kami Andreas yang sudah dilantik, kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan. Dimanapun Andreas ditempatkan Tuhan, kiranya menjadi sukacita Tuhan buat keluarganya Tuhan. Biarlah Andreas pun takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah kami. Kiranya Engkau turut campur tangan. Seperti apa adanya kami hadir di sini Tuhan. Engkau juga yang turut campur tangan menyertai kami Tuhan. Kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan selamat Tuhan, dengan sukacita Tuhan. Seperti firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami Tuhan. Menjadi pelita hidup kami Tuhan. Firman yang menguatkan kami Tuhan. Firman yang sudah kami dengar menjadi kebajikan buat hidup kami Tuhan. Biarlah semua ini hamba kami serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apapun yang Engkau berikan kepada kami Tuhan menjadi berkat buat kami Tuhan. Berkati juga kami masing-masing semua yang hadir di sini Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah di lain waktu kami dapat berbakti memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita naikkan. Bapa, terima kasih. Baik, kemudian kita selesai dan pengumuman tadi. Baik, terima kasih Pak Karno. Baik, terima kasih Pak Karno, terima kasih Muni, dan terima kasih semuanya. Pengumuman kita untuk minggu depan kita kita tetap akan kebaktian tatap muka ya. Seperti ini, kalau memang kurang sehat boleh nanti mengikuti online yaitu via Facebook ya. Dan juga untuk jam doa hari Rabu kita masih tetap online juga ya. Ada pengumuman tambahan? Ada konsumsi dari keluarga Andreas. Oh, ada konsumsi dari keluarga Andreas. Sebagai apa ini? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Baik, terima kasih ya. Sampaikan ya kepada Ibu. Konsumsinya sudah masih di sana. Berarti kita doakan ya. Silakan dibawa dan kita akan berdoa.